Wah, 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 auto gemparkan semua. Coach Bojan Hodak langsung bikin pernyataan super mengejutkan kayak gini usai laga lawan PSIM Yogyakarta sore ini. Bobotoh auto terkejut heboh mendengarnya. Validkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate. Wah, 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 auto gemparkan semua. Coach Bojan Hodak langsung bikin pernyataan super mengejutkan kayak gini usai laga lawan PSIM Yogyakarta sore ini. Bobotoh auto terkejut heboh mendengarnya. Validkah demikian? Laga PSIM Yogyakarta versus Persib Bandung sore ini di Stadion Sultan Agung Bantul menjadi sorotan besar publik, terutama bobotoh. Meski atmosfer pertandingan penuh tensi, pelatih Maung Bandung, Bojan Hodak, memberikan pernyataan yang tak hanya mengejutkan, tetapi juga menunjukkan kelas seorang juru taktik berpengalaman. Hodak menegaskan bahwa apapun hasil laga kontra PSIM, baik itu positif maupun belum memuaskan, dirinya bersama jajaran pelatih akan tetap melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, evaluasi bukan sekedar reaksi terhadap kekalahan, melainkan sebuah kewajiban untuk terus meningkatkan kualitas permainan Persib di setiap pekan. Pelatih asal Kroasia ini dengan tegas menyebut bahwa dirinya tidak akan pernah puas hanya karena hasil yang tampak baik di papan skor. Baginya, yang lebih penting adalah progres permainan tim, keseimbangan antar lini, serta konsistensi performa. Apapun hasilnya, kami tetap melakukan evaluasi. Jika hasil positif, kami akan analisa apa yang sudah berjalan baik. Jika hasil belum memuaskan, kami pelajari di mana kekurangannya. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan Persib selalu berkembang, ujar Hodak dalam sesi konferensi pers selepas laga. Pernyataan tersebut sejalan dengan ambisi besar yang dipendam Hodak musim ini. Ia berjanji akan melakukan segalanya untuk membawa Persib menorehkan sejarah sebagai klub yang mampu meraih hat-trick juara Super League secara beruntun. Target utama saya jelas, kami ingin menulis sejarah. Hat-trick juara bukan hal mudah, tapi saya percaya dengan kerja keras, disiplin, dan evaluasi berkelanjutan, Persib bisa mencapainya, tegas pelatih berusia 54 tahun itu. Tak hanya itu, Hodak menyebut bahwa laga sore ini melawan PSIM menjadi kesempatan emas bagi tim pelatih untuk melakukan analisis mendalam. Ia menilai PSIM yang sejauh ini tampil solid melawan tim-tim besar bisa menjadi tolak ukur penting untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Persib. Kami akan menjadikan pertandingan ini sebagai referensi penting. Dari sini, kami bisa melihat detail permainan, baik ofensif maupun defensif yang perlu kami perbaiki untuk laga-laga berikutnya. Setiap pertandingan adalah pelajaran berharga, tambahnya. Pernyataan Hodak ini jelas menunjukkan mentalitas juara. Ia tidak ingin Maung Bandung hanya puas sebagai tim besar dengan nama besar, melainkan benar-benar konsisten menunjukkan kualitas di lapangan. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi bobotoh yang selalu menuntut performa maksimal dari tim kesayangannya. Kini, publik menanti bagaimana hasil evaluasi tersebut akan diterjemahkan ke dalam permainan nyata di laga-laga berikutnya. Dengan ambisi besar membawa Persib meraih hat-trick juara, setiap keputusan Hodak akan menjadi sorotan utama sepanjang musim ini. Bagaimana menurut bobotoh? Apakah langkah Bojan Hodak yang selalu siap melakukan evaluasi bahkan setelah kemenangan menunjukkan bahwa Persib benar-benar siap menulis sejarah? Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax. Semua dibuat dengan bantuan AI. Ini bertujuan untuk membuka mata penonton di YouTube karena banyak konten hoax karangan yang bertebaran. Bocoran besar Super A1. Jordi Amat bicara soal rumor Tom Hai ke Persib Bandung. Begini komentarnya.
Rumor panas soal kepindahan gelandang timnas Indonesia Tom Hai ke Persib Bandung rupanya juga sampai ke telinga bek tangguh Persija Jakarta Jordi Amat. Namun, pemain berusia 33 tahun itu dengan tegas mengaku tidak tahu menahu soal kabar tersebut. Ada banyak rumor sepanjang musim panas, jadi saya tidak tahu. Saya tidak berbicara dengan Tom Hai, ujar Jordi Amat usai laga Persija Jakarta versus Malut United. Meski begitu, Jordi Amat tetap memberikan dukungan penuh kepada Tom Hai untuk menentukan masa depannya sendiri. Menurutnya, yang paling penting adalah sahabatnya itu bisa bahagia serta mendapatkan kesempatan bermain reguler di klub barunya. Jadi, yang pasti ini tampaknya pilihan terbaik untuknya. Saya harap dia bisa menemukan tim yang bagus, proyek yang bagus, untuk menikmati sepak bola dan bahagia, ucap Jordi Amat dengan nada tulus. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, dia teman yang baik, tambah ex-pemain Swansea City tersebut. Sebelumnya, Persija Jakarta juga sempat menunjukkan minat besar untuk mendatangkan Tom Hai. Namun, negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat, sehingga transfer tersebut batal terwujud. Kini, giliran Persib Bandung yang dikaitkan kuat dengan sang gelandang berusia 33 tahun itu. Kehadiran Tom Hai dinilai bisa menjadi tambahan berkelas untuk memperkuat lini tengah Maung Bandung. Menariknya, bukan hanya Persib yang ada di radar, klub raksasa Liga Thailand Bangkok United juga disebut-sebut sedang memantau Tom Hai. Jika memilih Bangkok United, Hai bisa merasa lebih nyaman karena sudah ada kompatriotnya di timnas Indonesia, Pratama Arhan, yang sejak awal tahun 2025 memperkuat klub tersebut. Kondisi Tom Hai saat ini memang cukup pelik. Sejak akhir musim lalu, ia hanya berlatih sendirian karena tidak memiliki klub. Situasi ini jelas membuatnya harus segera mengambil keputusan demi kelanjutan karirnya. Apakah ia akan melanjutkan petualangan di Liga 1 bersama Persib Bandung atau justru menjajal kerasnya kompetisi Thailand bersama Bangkok United? Yang jelas, dukungan penuh sudah diberikan oleh Jordi Amat, sahabat sekaligus rekannya di timnas Indonesia. Sang bek berharap apapun keputusan Hai nantinya, itu adalah jalan terbaik untuk karir sekaligus kebahagiaannya. Ini baru top Marco Top. Persib Bandung dituntut bangkit usai kekalahan dramatis dari Persijap Mark Klok. Klub ini tidak terima kalau kalah. Hasil mengejutkan harus diterima Persib Bandung saat bertandang ke markas Persijap Jepara pekan lalu. Secara hitung-hitungan di atas kertas, Maung Bandung yang berstatus sebagai juara bertahan seharusnya mampu meraih kemenangan mudah. Apalagi lawannya adalah tim promosi yang baru saja naik kasta. Namun, realita di lapangan justru berbalik. Persib tampil penuh semangat dengan permainan Spartan yang membuat Persib kerepotan sepanjang laga. Tuan rumah bahkan unggul 1-0 hingga menit-menit akhir sebelum William Barros sempat menyamakan kedudukan bagi Persib. Sayangnya, ketika para pemain Maung Bandung merasa telah selamat dari kekalahan, mimpi buruk datang di penghujung laga. Pemain Laskar Kalinyamat, Sudi, sukses membobol gawang Persib dan memastikan kemenangan dramatis 2-1 untuk Persijap. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Persib di Super League musim 2025-26, sekaligus meninggalkan luka mendalam bagi tim kebanggaan Bobotoh. Hasil tersebut jelas meninggalkan evaluasi besar bagi kubu Persib. Sang pelatih Bojan Hodak bahkan tidak segan-segan menyebut kekalahan tersebut sebagai kekalahan bodoh dan memalukan. Ucapan itu menjadi tamparan keras bagi skuad Maung Bandung agar tidak lengah lagi apapun status lawan yang dihadapi. Komentar pedas Hodak pun disambut dengan jiwa besar oleh kapten tim Mark Klok. Pemain naturalisasi itu mengaku memahami kritik dari sang juru taktik dan menegaskan bahwa seluruh pemain kini menyadari satu hal, Persib Bandung tidak bisa menerima kekalahan. Ya, kita harus bangkit dari hasil kemarin. Semua tahu klub ini tidak terima kalau kalah. Dan pemain juga tahu sekarang, kekalahan seperti itu tidak bisa di Persib Bandung, tegas Klok dikutip dari laman resmi I-League.
Kini fokus Persib beralih ke laga tandang kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul. Laga ini menjadi momen penting bagi Maung Bandung untuk kembali ke jalur kemenangan. Apalagi PSIM bukanlah lawan yang mudah. Dalam 2 laga awal musim, tim berjuluk Laskar Mataram ini sudah membuat kejutan dengan menahan imbang Arema dan bahkan mengalahkan Persebaya. Fakta tersebut menjadi peringatan keras bahwa Persib tidak boleh meremehkan lawannya. Yang bagus, kita harus bangkit dari hasil kemarin ke Jogja dengan semangat tinggi dan coba ambil 3 poin di sana supaya kita mulai kompetisi dengan bagus. Tambah Mark Klok penuh motivasi. Dalam 2 pekan perdana Super League, Persib Bandung mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Sebelum tumbang secara dramatis di Jepara, Maung Bandung sempat tampil solid dengan mengalahkan Semen Padang 2-0 di kandang. Hasil melawan PSIM nanti akan menjadi titik penting apakah Persib mampu bangkit dan menunjukkan mental juara atau justru kembali tergelincir melawan tim kuda hitam. Bagaimana menurut Anda, bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air? Apakah kritik tajam Bojan Hodak dan semangat Mark Klok bisa menjadi pemicu kebangkitan Persib? Atau justru PSIM akan kembali membuat kejutan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya terungkap, bukan karena regulasi, tertundanya debut Adam Pritzbeck di Persib Bandung. Cedera engkel jadi penghalang utama. Perjalanan Persib Bandung di awal musim BRI Super League 2025-26 ternyata diwarnai cerita menarik, khususnya terkait absennya penjaga gawang anyar mereka, Adam Pritzbeck. Didatangkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kevin Mendoza, kiper asal Inggris ini sejatinya diproyeksikan menjadi pilihan utama di bawah Mistar Maung Bandung. Namun, hingga kini, Pritzbeck belum sekalipun turun dalam pertandingan resmi bersama Persib. Harapan besar yang sempat membumbung tinggi di kalangan bobotoh pun seakan tertunda. Pasalnya, nama sang kiper tak terlihat dalam 2 laga awal musim ini. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar, kapan akhirnya Adam Pritzbeck bisa menjalani debut bersama Persib. Awalnya, Pritzbeck harus absen akibat hukuman larangan bermain yang dibawanya dari klub sebelumnya, imbas akumulasi kartu merah. Ketika sanksi itu berakhir, harapan untuk melihatnya di bawah Mistar kembali pupus. Kali ini, masalah cedera engkel membuatnya harus menepi. Pada pekan kedua, kesempatan debutnya kembali sirna. Sang kiper mengalami re-injury pada pergelangan kaki yang membuatnya harus menjalani masa pemulihan lebih panjang. Akibat kondisi tersebut, Pritzbeck bahkan tidak masuk skuad saat Persib melawat ke markas PSIM Yogyakarta. Meski kecewa karena belum bisa tampil, Pritzbeck tetap mencoba bersikap optimistis. Ia mengakui bahwa kondisi engkelnya mulai membaik meski belum bisa memastikan kapan benar-benar siap kembali merumput. Perlahan-lahan membaik cedera engkelnya, kata Pritzbeck dikutip dari situs resmi Persib. Namun, ia sendiri masih ragu apakah bisa tampil dalam waktu dekat. Entahlah, mungkin terlalu awal untuk pertandingan berikutnya. Kita lihat saja lanjutnya. Kabar soal kondisi Pritzbeck pun turut dikonfirmasi dokter tim Persib, Dr. Wira Prasetya. Menurutnya, cedera yang dialami sang kiper bukan cedera ringan biasa, melainkan re-injury pada engkel kanan yang membutuhkan penanganan lebih serius. Saat ini, Adam Pritzbeck masih dalam tahap pemulihan pasca re-injury pada engkel bagian kanan, ujar Dr. Wira. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses penyembuhan diperkirakan berlangsung sekitar 1 hingga 2 pekan ke depan. Artinya, debut Pritzbeck masih harus tertunda hingga benar-benar pulih total. Dengan situasi ini, para bobotoh tampaknya harus bersabar lebih lama untuk menyaksikan aksi kiper anyar tersebut di bawah Mistar Maung Bandung. Padahal, ekspektasi besar sudah melekat sejak ia resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru. Kini, pertanyaan besar pun
mengemuka. Apakah ketika kembali nanti, Pritzbeck bisa langsung menunjukkan kualitasnya dan menjawab kepercayaan yang diberikan Persib? Atau justru persaingan di posisi kiper akan semakin ketat seiring performa penjaga gawang lain yang mengisi kekosongan? Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Adam Pritzbeck layak ditunggu sebagai kiper utama Persib atau sebaiknya Maung Bandung mulai menyiapkan opsi lain di bawah Mistar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.